Oh ya, kenalkan ini Talia. Dia anak bawaan suamiku. Sophia memperkenalkan anak tirinya. Talia, dia tersenyum sambil mengulurkan tangannya pada pria yang merupakan putra kandung Mom Sophia. Kenan hanya diam tidak menyambut uluran tangan tersebut. Cleo yang melihatnya langsung mengambil alih uluran tangan wanita yang bernama Talia itu karena merasa tidak enak hati. Kenalkan, aku Cleopatra Matteo. Meyer, Cleopatra Meyer. Koreksi Kenan dengan tegas. Kok itu kenapa sih? Aku kan? Cleo tidak melanjutkan perkataannya saat mendapatkan tatapan tajam dari Kenan. Aku Talia, senang berkenalan denganmu. Dia mengurai jabatan tangannya. Setelah mendapatkan senyuman dari wanita cantik tersebut, wanita yang Talia ketahui sebagai model terkenal papan atas, sekaligus istri dari pria dingin yang berdiri di hadapannya. Sophia melihat interaksi itu sedikit kecewa saat Kenan enggan berkenalan dengan Talia, tapi kekecewaannya itu sedikit terobati saat istri dan putranya menyambut hangat anak tirinya. Aku tinggal ke dalam, jika kalian udah selesai bertemu silahkan keluar. Kenan masih belum bisa terima Mom Sophia kembali menginjakkan kakinya di mansion ini, karena dulu Mom Sophia meninggalkan mereka tanpa rasa kasihan sedikit pun saat mansion milik dedinya ini disita oleh bank. Tunggu Ken, tolong beri Mommy kesempatan untuk berbicara. Sophia memberanikan diri menahan tangan putranya yang hendak pergi dari tempat tersebut. Mommy mohon, pintanya lagi. Kenan terdiam sesaat menatap wajah wanita parubaya itu dengan intens. Kita bicara di ruangan kerja. Kenan berjalan menuju ruangan tersebut, namun langkah kakinya terhenti saat mengingat sesuatu. Kay, jaga kakak iparmu dan temani dia. Aku tidak mau, sahut Kaylin dengan ketus. Kay, Kenan berkata dengan penuh penekanan. Iya, mau tidak mau Kaylin menuruti permintaan kakaknya itu meskipun dengan terpaksa. Setelah mendapatkan jawaban dari adiknya, Kenan pun melangkahkan kembali kakinya menuju ruangan kerja. Sedangkan Sophia dengan segera mengikuti putranya. Setelah meminta Talia untuk menunggu di ruangan tengah bersama Kaylin dan menantunya, Cleopatra sedari tadi hanya diam dengan raut wajah tidak peduli saat melihat kepergian Kenan dan ibu mertuanya, karena dia tidak tertarik sama sekali dengan semua permasalahan atau apapun itu yang berhubungan dengan keluarga Meyer. Justru yang ada di pikirannya saat ini hanya satu. Cleo takut ibu mertuanya itu akan tinggal di mansion Meyer seperti yang dikatakan oleh adik iparnya tadi. Menghadapi Kailin aja udah membuatku kesal, apalagi jika ditambah dengan ibu mertua. Gumam Cleo dalam hati, walaupun ibu mertuanya itu belum tentu jahat, tapi tetap aja dia tidak nyaman jika harus tinggal satu atap. Aku dengar kakak membawamu ke pulau pribadi keluarga kami? Tanya Kailin. Memecah keheningan di ruangan tersebut di mana ada dirinya, Cleopatra dan Talia yang duduk di sofa. Ya, jawab Cleo dengan singkat, padat, dan jelas. Kailin menaikkan kedua alisnya dengan sedikit terkejut. Karena apa yang dikatakan Bram tempo hari ternyata benar. Kalau kakaknya itu membawa Cleopatra pergi ke pulau pribadi mereka. Ternyata Kak Kenan benar-benar serius dengannya. Kailin tidak menyangka secepat itu kakaknya menerima seorang Cleopatra. Bahkan sampai membawa wanita itu ke tempat pribadi milik keluarga mereka. Padahal seorang Sylviana saja yang notabene kekasih yang paling dicintai kakaknya itu tidak pernah dibawa ke pulau pribadi mereka. Kau kenapa? Jangan bilang kau iri karena tidak diajak, goda Cleo saat melihat Kailin terdiam dengan raut wajah yang terlihat kesal. Untuk apa aku iri? Kailin memalingkan wajahnya. Melihat wajah Kailin yang bertambah kesal membuat Cleo tertawa. Karena ternyata membuat adik iparnya itu kesal bisa membuat moodnya menjadi lebih baik. Setidaknya Kailin bisa berguna sebagai pelampiasan rasa kesalnya pada Kenan. Kai, apa tawaranmu tempo hari masih berlaku? Tanya Cleo saat teringat sesuatu. Tawaran? Yang mana?
Kailin menatap dengan bingung. Cleopatra mendekatkan bibirnya ke telinga adik iparnya itu. Tawaran kalau kau mau membantu aku berpisah dengan kakakmu, bisiknya, karena di tempat tersebut tidak hanya ada dirinya dan Kailin, tapi juga ada Talia yang sejak tadi memperhatikan mereka. Apa? Bagi Kailin. Sekarang aku terima tawaranmu, bagaimana? Kailin yang masih terkejut menatap tidak percaya dengan apa yang dikatakan Cleopatra. Seandainya saja wanita itu menerima tawarannya tempo hari, maka dengan senang hati dia akan menghobelkannya. Tapi sekarang udah terlambat, karena selain dirinya udah berjanji pada Kakena menerima Cleopatra sebagai kakak iparnya, Kailin juga baru mengetahui tadi kalau wanita itu udah menjadi sosok yang sangat berarti untuk kakaknya. Bisa-bisa aku dihukum gantung jika membantu Cleopatra bercerai dengan Kakena. Bagaimana, Kai? Cleo kembali bertanya, karena adik iparnya itu hanya diam saja. Tawaran itu sudah expired. Expired? Kau kira itu makanan apa? Kesal Cleo. Kau itu kenapa sih? Kemarin begitu ingin aku pergi dan berpisah dengan kakakmu. Tapi kenapa sekarang berubah pikiran? Cleo tidak peduli perkataannya barusan terdengar oleh Talia. Karena dia udah terlanjur emosi pada adik iparnya itu. Karena aku udah tidak tertarik membuatmu pergi, bukankah lebih asik menahanmu di sini agar lebih mudah mengerjaimu? Sialan kau, empat Cleo sembari berdiri dari tempat duduknya. Hei, kau mau kemana? Tanya Kailin saat melihat Cleopatra pergi. Ke neraka, jawab Cleo asal. Dasar wanita murahan. Kailin menatap kesal pada punggung Cleopatra yang mulai menjauh dari pandangan matanya. Kai, aku lihat sepertinya kau tidak suka dengan kakak iparmu. Tanya Talia dengan memberanikan diri setelah sejak tadi diam mendengarkan pembicaraan antara Kailin dan Cleopatra. Suka atau tidak suka bukan urusanmu, ketus Kailin yang ikut beranjak dari tempat tersebut. Karena jujur saja dia tidak suka pada Talia. Mengingat bagaimana Mom Sofia pergi meninggalkan keluarganya hanya karena memilih hidup dengan Dad Talia yang saat itu lebih kaya dari keluarganya. Talia yang mendapatkan ucapan ketus dari Kailin hanya tersenyum kaku karena ini bukan pertama kalinya Kailin ketus padanya. Putri Mom Sofia itu sudah tidak menyukainya sejak pertama kali kakinya menginjakkan di mansion mewah keluarga Meyer. Sementara itu di ruangan lainnya, di sebuah ruangan kerja berdesain minimalis modern, dengan wajah yang datar tanpa ekspresi apapun, Kenan mendengar semua yang dikatakan Mom Sofia, mendengar berita bahwa Tuan Yosef, suami Mom Sofia, sudah meninggal dunia 4 hari yang lalu. Mom minta tolong, izinkan kami untuk tinggal sementara di mansion ini. Pinta Sofia dengan air mata yang menetes di kedua pipinya. Karena kami tidak mempunyai apapun lagi. Semua aset kekayaan milik Yosef sudah habis untuk membayar hutang dan biaya pengobatan. Kenan yang sejak tadi diam dengan raut wajah yang datar dan dingin, kini menarik satu sudut bibirnya. Kenapa aku harus menolong kalian? Karena kau putraku. Apa kau tidak kasihan pada mamimu ini? Putramu? Kenan menautkan kedua alisnya. Maksud Anda, putra yang sudah Anda buang? Sofia menelan selipannya dengan susah payah. Kenan, Mommy, dan satu lagi. Kenapa aku harus mengasihani Anda? Sofia tidak bisa menjawab pertanyaan putranya. Dia hanya bisa menangis dengan keras. Mom sadar sudah banyak melakukan kesalahan dengan meninggalkanmu. Dan Kailin begitu saja. Tapi yakinlah nak, setiap harinya Mama dihantui oleh perasaan bersalah pada kalian. Benarkah? Kenan tersenyum sinis. Jika Anda merasa bersalah, kenapa Anda tidak pernah datang menemui kami? Bahkan di saat hari pernikahanku pun, Anda tidak datang. Karena Mami merasa malu. Sudah meninggalkan kalian hanya karena takut hidup miskin. Apalagi pilihan yang Mom ambil ternyata salah. Karena perusahaan Yosef semakin turun dan berbanding terbalik dengan perusahaan Meyer yang semakin sukses. Terang Sofia dengan tergugu. Mom juga tidak mau dicap sebagai orang tua yang datang pada anaknya di saat mereka udah sukses. Tapi kenyataannya Anda memang datang di saat kami udah sukses? Sindir Kenan dengan dingin. Karena Mommy terpaksa.
Jika saja Yosef masih hidup, Mom tidak akan datang ke sini meminta bantuan pada kalian. Sophia menundukkan kepalanya. Oke, Anda boleh tinggal di mansion ini, tapi dia menjeda ucapannya. Tapi apa, Nak? Tanya Sophia dengan gugup. Tapi tidak dengan Talia, karena dia bukan bagian dari keluarga Meyer. Apa? Tapi Nak, kasihan Talia. Dia udah tidak memiliki siapapun selain Mami. Itu bukan urusanku. Kenan berdiri dari tempat duduknya, berjalan keluar dari ruangan tersebut, karena merasa sudah tidak ada lagi yang perlu dibicarakan. Kenan, tunggu, Nah. Mami mohon izinkan Talia tinggal di sini. Mami tidak mau melakukan kesalahan seperti dulu lagi, dengan meninggalkan seorang anak di saat dia tidak mempunyai siapapun, walaupun anak itu bukan anak kandungku. Kenan yang hendak membuka pintu, berbalik menatap Mom Sophia dengan tatapan yang dalam. Baik, aku akan mengizinkan dia tinggal di sini, tapi hanya untuk sementara. Begitupun dengan Anda, dan anggap apa yang aku lakukan ini sebagai balas budi. Karena Nyonya Sophia sudah melahirkan dan mengurus kami, walaupun pada akhirnya kami ditinggalkan. Kenan keluar dari ruangan tersebut dengan perasaan yang berkecamuk di dalam dadanya. Di satu sisi dia merasa bersalah karena udah memperlakukan Mom Sophia yang merupakan ibu kandungnya seperti orang lain. Namun di satu sisi, sudut hatinya yang lain, dia merasa miris saat melihat bagaimana maminya memperjuangkan anak orang lain, berbanding terbalik dengan apa yang dilakukan Mom Sophia dulu pada dirinya dan Kailin yang notabene anak kandungnya. Terima kasih, Nak, teriak Sophia saat melihat putranya berlalu dari tempat tersebut. Dia tersenyum bahagia karena sudah berhasil membuat Kenan mengizinkan dirinya dan Talia tinggal di mansion Meyer, tanpa memperdulikan sindiran Kenan di akhir percakapan mereka. Aku harus memberitahu Talia kabar baik ini. Dengan cepat Sophia mencari keberadaan putri sambungnya itu, putri yang tidak akan dia lepaskan karena Talia mewarisi seluruh harta peninggalan milik suaminya yang sudah meninggal itu. Ya, Sophia berbohong dengan mengatakan seluruh harta suaminya udah habis, karena pada kenyataannya harta itu ada, namun semua atas nama Talia, dan akan jatuh ke tangan anak tirinya itu jika Talia udah menikah. Itu sebabnya Sophia tidak mau melepaskan Talia begitu saja, dan akan membuat semua aset kekayaan anak tirinya itu menjadi miliknya, dengan cara menikahkan Talia dengan putranya Kenan Meyer, karena Sophia tidak rela jika harta milik Yosef hilang begitu saja dari genggamannya, dan akan dinikmati oleh Talia dan calon suaminya kelak, setelah dirinya mengorbankan banyak hal termasuk meninggalkan Kenan dan Kailin. Bagaimana, Mom? Apa kita diizinkan tinggal di sini? Tanya Talia saat melihat kedatangan ibu tirinya. Sophia tidak menjawab pertanyaan Talia. Dia membawa anak tirinya itu masuk ke dalam kamar yang sudah 3 hari ini ditempati oleh Sophia, sedangkan Talia di kamar tamu yang ada di sebelah kamarnya. Bagaimana, Mom? Talia mengulangi pertanyaannya. Tentu saja sayang, kita diizinkan untuk tinggal di sini, ucap Sophia dengan tersenyum. Dan mulai saat ini kau harus bisa menarik perhatian putraku. Tapi Mom, aku tidak yakin bisa menarik perhatian Kenan. Dia begitu dingin dan tidak tersentuh. Bahkan menerima uluran tanganku aja dia tidak mau. Belum lagi istrinya yang begitu cantik dan sempurna. Kau jangan putus asa seperti itu. Kenan bersikap begitu karena belum mengenalmu. Dan untuk urusan istrinya biar Mom yang menanganinya, ucap Sophia dengan tersenyum licik. Talia hanya menganggukkan kepalanya dan berharap semua rencana ibu tirinya itu berjalan dengan lancar. Karena Talia udah tertarik dan jatuh cinta pada sosok Kenan saat pertama kali Mom Sophia memperlihatkan foto pria itu. Beberapa hari kemudian, oh ya ampun, lama-lama aku bisa jadi mayat hidup jika terus dikurung seperti ini. Cleo berjalan mondar-mandir di dekat kolam renang. Ayo Cleopatra, berpikirlah dengan keras. Gunakan otak pintarmu. Cari cara agar Kenan mau bercerai dan kau bisa terbebas darinya. Cleo terus berpikir sampai tidak sadar. Ada seseorang yang sejak tadi berdiri di belakangnya dan mendengar semua yang dikatakannya. Percuma kau berpikir keras, karena sampai kapanpun aku tidak akan menceraikanmu. Dek. Cleo yang terkejut langsung menengok ke belakang. Kenan? Aku tadi
Refleks kakinya melangkah mundur saat melihat pria itu berjalan mendekatinya. "Jangan pernah berpikir kau bisa terbebas dariku, Cleopatra Meyer," bisik Kenan sembari menarik pinggang wanitanya, membuat Cleo kini berada di dalam pelukannya. "Hentikan, Ken." Cleo memalingkan wajahnya saat pria itu hendak menciumnya. "Kau menolakku?" Kenan meraih wajah Cleopatra untuk menatapnya. "Iya, aku menolaknya," jawab Cleo dengan memberanikan diri. "Kau?" Kenan berusaha menahan emosi saat harga dirinya terasa diinjak oleh penolakan Cleopatra. "Kenapa kau selalu berpikir untuk bebas dariku? Bukankah aku sudah memberikan semua fasilitas yang kau butuhkan?" "Kau masih bertanya kenapa?" Cleo menggelengkan kepalanya. Memang benar Kenan memberikan semua fasilitas terbaik untuknya. Sampai-sampai semua yang dia butuhkan didatangkan langsung ke mansion mereka. Bahkan mansion Meyer seperti pusat perbelanjaan dadakan saat Cleo menginginkan sesuatu. "Aku ini suka dengan kebebasan. Aku ingin keluar jalan-jalan. Aku ingin bertemu dengan teman-temanku. Tapi kau malah menahan aku di sini layaknya seorang tahanan. Itu yang membuat aku ingin terbebas darimu. Dan satu lagi, bukankah kita tidak saling mencintai? Jadi untuk apa kau memaksa hubungan ini selamanya?" Kenan terdiam mendengar semua perkataan Cleopatra. "Jadi, kau ingin kebebasan?" Cleo yang ditanya langsung menganggukkan kepalanya. "Baiklah, mulai hari ini kau diizinkan pergi keluar." "Benarkah?" tanya Cleo tidak percaya. "Ya." Akhirnya aku bisa keluar. Terima kasih, Ken." Cleo refleks memeluk Kenan. "Lalu, kapan kita bercerai?" "Tidak akan pernah." Kenan mendorong kening wanitanya. "Aku kira kau akan berubah pikiran juga tentang perceraian kita." Cleo mengusap keningnya dengan bibir yang mengerucut tajam. "Tunggu dulu. Kau tidak sedang berbohong kan mengizinkan aku pergi keluar?" tanyanya penuh selidik. "Untuk apa aku berbohong?" Kenan berjalan masuk ke dalam mansion dengan senyuman tipis di bibirnya. Kenapa aku merasa dia sedang merencanakan sesuatu?" gumam Cleo dengan penuh rasa curiga. "Kenan, tunggu aku." Cleopatra hendak mengejar pria itu, namun langkah kakinya terhenti saat melihat Thalia yang berjalan di sisi kanan. Dia lagi. Tidak satu kali, dua kali. Cleo melihat Thalia yang berusaha mendekati Kenan, dan interaksi mereka berdua semakin dekat saja saat Thalia ikut bekerja di perusahaan Meyer. "Sepertinya Thalia menyukai Kenan," gumamnya dalam hati sambil terus menatap punggung Thalia dan Kenan yang kini menghilang di balik dinding.